Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dengan NIM K4422056. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah konflik antara Israel dan Palestina. Konflik Israel dan Palestina ini diawali dari Kongres Zionis pertama di Basel pada Agustus tahun 1897. Pada kongres ini, organisasi Zionis mengagendakan yang utama adalah mengenai pendirian negara bagi bangsa Yahudi di tanah Palestina. Rencana strategi Zionis ini diprakarsai oleh pelobi top Zionis, Dr. J. Weizmann, dan juga mendapatkan dukungan dari Zionis British. Di bawah komandonya, para kaum Yahudi berhasrat untuk mencapai agenda utamanya, yaitu mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Untuk mencapai agenda utama ini, ada 4 hal yang mereka programkan. Yang pertama, melakukan promosi dengan mengikuti kesesuaian tentang penjajahan di Palestina melalui sistem pertanian Yahudi dan pekerja industri. Yang kedua, mewujudkan organisasi dan kerjasama dengan seluruh tentara Yahudi dengan cara menguasai institusi, tempatan, atau antar bangsa dengan mengikuti undang-undang setiap negara. Yang ketiga, menguatkan dan meningkatkan kesadaran dan sentimen kebangsaan Yahudi. Yang keempat, melakukan persediaan untuk pengiktirafan kerajaan jika perlu untuk menjalankan tujuan serta agenda Zionis. Setelah Kongres Zionis pertama ini, banyak imigran Yahudi yang berdatangan ke Palestina sebagai bentuk perjuangan kaum Yahudi untuk mewujudkan mimpi mereka mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Berbagai gelombang imigran berdatangan ke Palestina. Gelombang imigrasi massal berdatangan dari berbagai negara seperti Rusia, Rumania, Polandia, Bulgaria, Yugoslavia, Yaman, Jerman, dan negara-negara Afrika. Yang terkenal dari konflik Israel-Palestina ini adalah Deklarasi Balfour, yakni surat yang dikirim tanggal 2 November 1917 dari Menteri Luar Negeri Britania Raya atau Inggris, Arthur James Balfour, kepada Lord Rothschild, pemimpin komunitas Yahudi Inggris, untuk dikirimkan kepada Federasi Zionis. Surat itu menyatakan posisi yang disetujui pada rapat kabinet Inggris pada Oktober 1917, bahwa pemerintah Inggris mendukung rencana-rencana Zionis untuk membuat tanah air bagi Yahudi di Palestina, dengan syarat bahwa tak ada hal-hal yang boleh dilakukan yang mungkin merugikan hak-hak dari komunitas yang ada di sana. Pada saat itu, sebagian besar wilayah Palestina masih berada di bawah kekuasaan Ottoman Turki. Namun, dengan dikeluarkannya Deklarasi Balfour ini menjanjikan kampung halaman bagi para Yahudi, para Zionis menjadi yakin dan menganggap bahwa hal tersebut merupakan langkah awal bagi mereka untuk mendapatkan pengakuan sebagai negara Israel di tanah Palestina. Kemudian, pada Perang Dunia I, Inggris berhasil mendapatkan kemenangan yang kemudian daerah-daerah yang berada pada teritori Jerman dan Ottoman diberlakukan sistem mandat oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sistem mandat yang berlaku pada kala itu merupakan sistem yang mengatur daerah-daerah kekuasaan atau berada di teritorial Jerman dan Ottoman akan diambil alih atau dikuasai oleh negara pemenang Perang Dunia I. Palestina merupakan tanah yang sistem mandatnya pada saat itu diberikan kepada Inggris. Untuk menepati janji Inggris kepada kaum Yahudi, maka Inggris menjadikan Palestina sebagai rumah bagi para kaum Yahudi. Setelah Deklarasi Balfour dan mandat dari Inggris diberikan, para imigran Yahudi dari berbagai penjuru dunia terus berdatangan menuju tanah Palestina yang dijanjikan sebagai tanah air para Yahudi, dan bahkan meningkat setiap tahunnya. Dukungan dari Inggris membuat Israel semakin leluasa bergerak dalam ekspansi wilayah dan menyebarkan ajaran Yahudi. Pergerakan kaum Yahudi menuju Palestina berlanjut hingga Perang Dunia Kedua
yang kebanyakan imigran Yahudi didominasi oleh orang-orang Eropa yang khawatir dengan sikap para Nazi yang berniat untuk membinasakan para kaum Yahudi dan bangsa-bangsa yang dianggap inferior oleh Jerman dengan tujuan untuk dapat mengangkat derajat bangsa Arya sebagai bangsa dengan kedudukan tertinggi. Perselisihan antara penduduk asli Palestina dan para imigran Yahudi yang berdatangan terus terjadi. Kedatangan para kaum Yahudi menuju Palestina ini secara otomatis menambah populasi penduduk di Palestina, sehingga memicu berbagai konflik antar penduduk Yahudi dan warga asli Palestina. Hal tersebut menyebabkan sering terjadi pemberontakan oleh warga asli Palestina terhadap para imigran Yahudi yang berdatangan. Melihat kejadian tersebut, negara-negara Arab tidak tinggal diam. Mereka mulai ikut campur dalam permasalahan yang melibatkan Palestina tersebut. Jadi, pada dasarnya, konflik Israel dan Palestina ini diawali dengan adanya deklarasi Balfour yang menjanjikan kaum Yahudi untuk mempunyai negara sendiri di tanah Palestina. Seperti itu, video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.